Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Istianti, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produksi Pertanian pada program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan Manajemen Produksi Pertanian kali ini, kita akan membahas tentang proses pengembangan produk baru. Banyak perusahaan yang semakin menyadari bahwa pengembangan produk dan perbaikan produk secara terus-menerus itu merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan. Dan perusahaan yang tidak melakukannya, dia akan menghadapi risiko ditinggalkan oleh konsumen karena memang konsumen selalu menginginkan produk yang lebih baik. Bagaimana cara kita mengembangkan produk? Tentunya ada langkah-langkah dalam pengembangan produk baru. Yang pertama adalah pencarian gagasan, kemudian yang kedua seleksi produk, yang ketiga membuat desain produk pendahuluan, yang keempat pengujian, dan yang kelima desain akhir. Akan saya jelaskan masing-masing langkah dari tahapan pengembangan produk baru. Yang pertama pencarian gagasan, di mana sumber utama dalam mencari gagasan adalah pasar dan teknologi yang sudah ada. Sumber gagasan yang lain itu bisa produk yang sudah ada, observasinya, kemudian kita bisa menanyakan kualitasnya kepada konsumen atau juga pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, untuk pasar sendiri pada dasarnya menunjukkan kebutuhan ataupun keinginan konsumen yang belum terpenuhi, di mana identifikasi kebutuhan pasar akan mendorong pengembangan teknologi yang dapat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tahapan yang kedua yaitu seleksi produk. Tidak semua gagasan yang dikembangkan itu dapat menjadi produk baru. Tentunya harus dipilih dalam hal ini melalui seleksi. Ya, gagasan baru paling tidak harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah dari sisi potensi pasar, yang kedua kelayakan finansial, dan yang ketiga kesesuaian operasi. Potensi pasar pada dasarnya menunjukkan berapa banyak konsumen potensial yang ada. Misalnya, kalau kita akan bisnis kuliner dengan konsumen sasarannya adalah mahasiswa, maka kita dapat menghitung berapa mahasiswa yang ada di sekitar tempat usaha kita, berapa bisnis yang serupa, sehingga kita bisa menghitung potensi pasarnya. Yang kedua adalah kelayakan finansial. Di sini dapat diukur dari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya-biaya investasi. Tentunya semakin cepat akan semakin baik. Yang ketiga adalah kesesuaian operasi. Apakah secara teknis kita ataupun tim mampu menjalankan proses produksi dengan baik? Tahapan yang ketiga yaitu desain produk pendahuluan, yang di sini perlu mempertimbangkan atau memperhatikan atribut-atribut produk. Yang pertama adalah reliabilitas yang menunjukkan frekuensi kerusakan komponen-komponen. Semakin lama frekuensinya tentunya semakin disukai oleh konsumen. Yang kedua, maintainability yang menunjukkan kemudahan untuk melakukan reparasi atau pemeliharaan. Di sini semakin mudah, ini juga semakin disukai oleh konsumen. Dan yang ketiga adalah umur produk, semakin lama umur produk konsumen akan lebih menyukainya. Kemudian yang keempat yaitu pengujian. Dalam hal ini pengujian adalah dari sisi pemasaran. Dalam hal ini perusahaan bisa melakukan survei pasar ya dengan memberikan contoh ataupun sampel produk pada calon konsumen, dan nanti calon konsumen akan dimintai pendapatnya bagaimana tentang kualitas produknya. Kemudian yang berikutnya adalah uji kemampuan teknikal produk. Di sini menguji kekuatan produk ya secara fisik, misalnya kalau itu merupakan barang-barang yang keras misalnya bisa kita benturkan, bisa kita lempar dan sebagainya. Sedangkan untuk makanan ataupun minuman maka bisa kita uji kadaluarsanya ya. Kemudian tahapan yang kelima atau yang terakhir adalah desain akhir. Dalam hal ini perusahaan perlu menyusun spesifikasi, komponen-komponen dan gambar-gambar tentang perakitan untuk digunakan untuk produksi selanjutnya.
Ya, kemudian menetapkan standar-standar ataupun prosedur, terutama adalah untuk produk jasa. Nah, akan saya tampilkan di sini bagian dari tadi ya langkah-langkah untuk pengembangan produk. Yang pertama jelas ada pencarian gagasan tadi, kemudian yang berikutnya adalah seleksi produk, kemudian apabila lolos seleksi produk maka dikembangkan dengan desain pendahuluan, kemudian pengujian, apabila pengujian lolos maka akan diikuti dengan desain akhir dan akhirnya akan melakukan proses produksi yang nantinya akan menjalankan usaha perusahaan itu. Nah, hambatan-hambatan dalam pengembangan produk yang pertama adalah kurangnya ide ataupun gagasan, kemudian kondisi pasar yang semakin bersaing, kemudian ada batasan-batasan yang harus dipenuhi baik dari masyarakat ataupun pemerintah, misalnya dari Yayasan Layanan Konsumen Indonesia, dari BPOM, kemudian dari MUI dalam hal ini adalah halal. Kalau itu produknya berupa makanan. Dan juga biaya pengembangan yang cukup mahal. Ya, demikian langkah-langkah yang harus dilakukan apabila perusahaan akan melakukan atau mengembangkan produk baru, ya paling tidak ada 5 langkah tersebut ya. Produk bisa berupa barang ataupun jasa dan waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan produk bervariasi tentunya tergantung dari keberhasilan dari tiap-tiap langkah yang ada 5 langkah tersebut. Nah, demikian materi tentang pengembangan produk, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.